Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Anda yakin orang Indonesia tidak musyrik semua? Atau orang Indonesia keimanannya benar semua, nggak ada yang musyrik? Pertanyaan besar. Lalu musyrik itu apa? Musyrik itu apa? Mensekutukan Tuhan. Yang disekutukan itu bukan hanya zatnya saja. Sebetulnya Anda mengatakan Islam. Nabi Ibrahim Muslim bukan? Nabi Ibrahim Muslim bukan? Wa bidzalika umirtu wa ana minal. Itu kan Nabi Ibrahim. Jadi dia Muslim enggak? Jujur dong, Muslim Nabi Ibrahim? Umatnya Muslim enggak? Nah, Nabi Musa sebagai pembawa agama Yahudi, ketika gunung itu meledak dan lalu Musa jatuh tersungkur, lalu dia mengatakan tobat, akulah orang yang pertama-tama kali Muslim. Falamma dakka wa kharra Musa sa'iqa qala tubtu wa ana awalul Muslim enggak Musa? Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa ana bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni. Jadi agama Islam agamanya siapa? Ini kan perlu ditanyakan lagi. Ya ini kan istilah-istilah sudah berputar-putar seluruh mana-mana, tapi perlu nggak jelas juga persoalannya. Jujur dong, ini bukan saya kata Allah dong. Nabi Sulaiman Muslim, Nabi Dawud Muslim, Nabi semuanya Muslim semuanya. Jadi yang disebut non Muslim siapa? Dah, silakan jawab sendiri. Nanti geger lagi. Saya mah kata Allah begitu. Ya percaya silakan ya udah. Yang Nabi Ibrahim mengklaim asalnya Muslim, Nabi Musa juga. Kamu percaya enggak? Ya terserah, mau percaya silakan kau udah itu mah. Emang gue pikirin. Kemudian yang musyrik itu seperti apa? Jadi Tuhannya dua gitu. Ada Tuhan selain Allah. Begitu. Yahudi itu disebut musyrik, kata ini nih, karena bukan karena Tuhannya, bukan karena dia menyembah selain Allah, tidak. Mereka menuhankan pendeta-pendetanya gitu. Ini kata kitab. Mereka menuhankan, itu bahasa sekarangnya apa menuhankan itu? Tahu nggak menuhankan itu bahasa Indonesia apa? Kultus, tiap hari kultus individu. Ini kalimat sudah tenar banget, belum paham. Kult itu bahasa Perancis, artinya kult itu artinya agama. Jadi kultus itu dijadikan sebagai agama. Gitu. Mereka tidak menyembah pendetanya, tidak. Hanya mereka memberikan kewenangan pendetanya seperti kewenangan Tuhan. Bisa mengharamkan, paham nggak itu? Paham nggak? Nah, kalau kamu juga memberi kewenangan kepada ulama kamu, pada imam untuk mengharamkan, sama enggak? Oke. Sekarang Anda tetap bertuhannya Allah. Ya. Tapi ada selain Allah yang punya kekuasaan seperti Allah. Yaitu bisa menentukan segalanya. Musyrik enggak? Sekarang mulut kamu tiap hari bicara. Tiap hari bicara. Ini saya cerita lagi, ini peristiwa lama tapi saya cerita lagi. Ketika saya bertapa di hutan, ini reaksi daripada para kiai mempertanyakan ajaran apa
Islam tidak mengenal pertapaan. Kan gitu. Pakai sakur pulang luar negeri 20 tahun, ijazah sekoper. Kalau dia niat mau usaha bisa dia tuh. Kan gitu saya bilang. Ngapain gue cari kesaktian emangnya? Macam-macam, sakti segala macam. Tinggal usaha aja. Kalau udah duit banyak mah apa aja bisa kok. Gitu kata para kiainya tuh. Yang jadi pertanyaan, mereka mengatakan kalau uang ada banyak mah apa saja bisa. Saya tidak pernah meyakini selain Allah apa saja bisa. Yang apa saja bisa hanya Allah kok. Jadi kalau begitu selain Allah ada yang apa saja bisa. Apa namanya? Musyrik nggak tuh? Salah sudah. Tuman lu lihat itu makanya. Udah sekarang begini aja lah. Nggak usah musyrik orang dong. Coba Anda koreksi sendiri. Jangan-jangan Anda juga melakukan kemusyrikan yang lebih banyak dari orang yang dituduh musyrik. Kamunya sendiri melakukan kemusyrikan yang lebih banyak kalau begitu. Seorang atasan, dia tidak mengaku sebagai Tuhan kok, tapi mengatakan kepada bawahnya karena sambil marah, masa depanmu ada di ujung penaku ini. Siapa yang bisa menentukan nasib orang selain Allah? Ada. Jadi musyrik nggak tuh? Dasar atasan musyrik lo gitu. Ya musyrik semua kalau begitu mah, ya sudah begitulah. Jadi makanya kita jadi ngerti nggak musyrik tuh? Tiap hari musyrik, tapi nggak mengerti mana yang musyrik gimana. Tiap hari bilang geblok, nggak tahu geblok sih gimana. Dapatnya martabak, jadi bukan ini namanya martabak, bukan geblok bong, paham? Bapak, bawa geblok gitu. Mana? Dia martabak itu bukan geblok. Jadi tiap hari ngomong musyrik, tapi dia nggak tahu musyrik. Iya. Oke, jadi begitulah kira-kira. Yang tidak diucapkan apalagi. Hatimu yang berkata sekalipun tidak diucapkan. Ketika ada seseorang kaya atau saudara atau orang tua atau kiai yang menjadi andalan kamu, tempat kamu bergantung kamu merasa khawatir kehilangan. Kalau tidak ada kiaimu, kamu akan kehilangan seperti kehilangan segala-galanya. Paham nggak? Menjadi gantungan andalan kamu, sekalipun engkau terlalu bergantung pada kiai, sehingga kamu meyakininya. Kalau kiai sudah tidak ada, siapa nanti yang membimbing kami lagi? Musyrik nggak? Yang membimbing kamu hanya Allah kok. Kalau Anda masih meyakini selain Allah bisa membimbing kamu setiap hari gitu, tak udar semua tak buka semua, musyrik semua nih. Ya itulah kira-kira seperti itu. Iya. Sampai nyumbang masjid pun karena dia kecewa hanya usul bikin WC, usulnya bagus loh. Jadi orang tuh nyumbang, banyak nyumbangnya 300 jutaan lah. Tapi nyumbangnya siri, sedekah Syria, transfer tapi tidak disebutkan namanya, hanya dari hamba Allah gitu. Rupanya dia punya ide yang bagus, maksudnya dia nanti saya akan nyumbang lagi lah gitu. Lihat WC-nya itu nempel dengan main building. Dengan bangunan utama masjid WC-nya itu. Nah, lalu di depan pintu sehingga nantinya kan lantainya kan basah, berlumutan, becek akhirnya kan. Dia punya ide bikin WC-nya jauh, kan tanah masih luas, sehingga orang itu habis di kamar mandi itu jalan lewat jerambah, bancik itu kan sudah kering sampai situ. Bagus kan nih? Sehingga baunya kan nggak masuk ke masjid. Dia usul begitu. Nah si panitia kan nggak tahu dia pernah nyumbang nih, nggak pernah betul. Aja ngomongnya baik. Jangan bacotnya aja ngomong tuh, duitnya dulu katanya gitu ngomong segala macam. Saya bilang, koplok kamu tuh.
300 juta tuh dari saya tuh, tahu nggak? Ini saya bayar semuanya usulnya. Gitu. Ya kan? Karena tanpa bangunan saya nggak bakal jadi masjid nih. Musyrik nggak bangun gitu tuh.